sering melihat IG, melihat TikTok, melihat Facebook tentang apa? Janji Menteri Keuangan. Jemberan. Ya lo, wakil mana-mana berdoa. Hanya mengambil sikapnya mungkin tidak sama. Ada beberapa teman guru yang ternyata saking semangatnya berjalan sendiri menanyakan kepada BKUD dan jadi ketua PDI anaknya bernono ini sing taat dan ini sing patuh ini sing betul di semua. Tapi orang populer, tidak populer. Gini informasinya tolong diperhatikan. Saya selaku ketua PDI dengan teman-teman pengurus memperhatikan dan sesama keputusan Menteri Keuangan itu. Dan alhamdulillah Trenggalek termasuk diakui oleh Pak Menteri Keuangan adalah kabupaten yang fakir miskin. Kalau saya pribadi Pak, saya juga dianggap miskin daripada dianggap kaya. Dianggap kaya itu susah, ada yang tambah utang. Tapi kalau dianggap miskin itu aman orang yang ngomong utang. Jadi begini, di keputusan Menteri Keuangan itu, kabupaten kota yang tidak memberikan tunjangan kinerja kepada guru-guru kita, maka oleh Pak Purbaya diberi tambahan penghasilan berupa THR dan gaji 13 tahun 2025. Penjaringan kudunya yang muncul yang akhirnya kita rampora gitu. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu untuk yang kesekian kalinya saya koordinasi dengan Subkar Keuangan Dinas Pendidikan dan jawaban dari Mas Triyono itu adalah Trenggalek insya Allah cair Pak. Tapi sabar karena uang itu hasilnya adalah APBN 2025. Tetapi masuk ke APBD dan Kabupaten Trenggalek dengan selisih waktu yang sangat mepet di 2025 tidak sanggup menyelesaikan administrasinya, maka harus masuk ke APBD 2026 dulu, setelah itu ditarik berupa carry over sehingga prosesnya agak panjang. Maka dijanjikan bahwa THR dan gaji 13 2025 itu akan diberikan ke rekening Bapak dan Ibu insya Allah Februari 2020. Bon, dengan yang patus info dari Dinas Pendidikan Pak Kepala Kepala ini, rasa lalu juga jadi pahlawan siaran malah diburu. Sudah jelas sekarang. Jadi cumi-cumi sangat ini. Yang penting berdoa Februari benar-benar keluar. Karena apa? Kemarin saya bertemu dengan 10 kabupaten kota para pimpinan PGRI di Pacitan. Sudah beberapa kabupaten yang sudah cair. Yang cair kedua bisa kita kabupaten Pacitan. Ponorogo sudah cair, kabupaten kota sudah. Iya, betul. Kalau ini tidak keluar penganiayaan guru. Karena mohon maaf baik pelaku maupun korban warga kulit. Tapi kalau saya menyampaikan saya ini juga tidak baik karena nanti kalau ada yang menerima informasi itu tidak valid gitu ya. Saya sampaikan begini bahwa secara kemanusiaan baik pelaku maupun korban sudah saling bermaafan. Manusiaan ya. Tetapi secara hukum karena peristiwa ini bukan hanya antar pribadi, tetapi menyangkut marwah guru se-Indonesia dan ini sudah diperhatikan oleh seluruh Indonesia kasus ini, maka proses hukum tetap berjalan normal. Jelas ini? Mohon maaf jika ada yang keluarga dari pelaku maupun korban, saya tidak bermaksud menyinggung itu, tapi selaku organisasi yang membidangi ini saya perlu klarifikasi. Kemarin sore sudah diadakan sidang di Pengadilan Negeri Trenggalek yang keempat, ya. Dan menurut dari Pengadilan Negeri Trenggalek ini nanti insya Allah masih ada 3 sidang lagi. Ya, masih ada 3 sidang lagi.
PGRI mendorong proses itu sebaik-baiknya, tentang hasilnya nanti adalah kewenangan aparat penegak hukum, bukan kewenangan kita. Kita hanya memastikan bahwa guru terlindungi, dan itu mudah-mudahan yang terakhir kali terjadi di Tenggara. Ya, masih ada sidang besok Selasa, insya Allah sidang lagi dan seterusnya. PGRI selalu hadir dengan berseragam PGRI perwakilan dengan jaminan tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Sehingga kemarin yang kami ajak hadir di pengadilan adalah PGRI cabang Trenggalek terdiri dari kepala SD, sehingga tidak mengganggu KPI. Kita menunjukkan solidaritas, kita berseragam. Saya pribadi kemarin luar biasa, paginya konferensi cabang di Loko, sampai rumah membuka WA, sidang belum dimulai Pak, itu maknanya dengan rapuh atau kan itu. Ya saya berangkat ke sana. Bapak dan Ibu yang jika ingin melihat langsung proses di pengadilan boleh, karena sidang itu terbuka. Tapi waktu-waktu saya jangan mengganggu proses pembelajaran. Ya, kita jaga itu. Jadi sekali lagi itu mohon maaf tidak terjadi restoratif justice karena memang ini skala besar sudah memperhatikan kita. Bahkan saya selalu diminta progresnya oleh BPGP maupun BPPNP, Balai Besar Guru, Balai Besar Penjaminan Mutu BPPNP, maupun BPGTK, Balai Besar Pendidik dan Tenaga Pendidikan. Itu juga minta progresnya. Mudah-mudahan nanti akan terjadi keputusan yang baik yang mendidik semua pihak. Dengan itu, ya. Ini info yang tentang itu Bapak Ibu harus tahu. Besok Selasa yang ingin melihat boleh sekali lagi, tidak perlu takut karena kita juga terkadang perlu melihat proses-proses seperti itu, pengalaman itu. Awalnya si ketua hidup dikatakan Bapak Ibu menangani ini karena memang luar biasa kasus ini sudah diperhatikan oleh seluruh Indonesia. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan agar Bapak dan Ibu setelah saya jelaskan ini menjadi semakin cinta dengan PGRI. Sejarah singkat PGRI ini bahwa guru-guru kita itu ternyata tahun 1912 sudah membentuk organisasi, berhimpun salah sebuah organisasi namanya PGHP, Persatuan Guru Hindia Belanda 1912, dari berbagai pulau di Indonesia, dari berbagai suku bangsa dan juga bahasa dan agama menyatu menjadi Persatuan Guru Hindia Belanda. Belanda masih tenang karena menggunakan nama Hindia Belanda. Yang terjadi berikutnya adalah tahun 1932 PGHB mengadakan musyawarah lagi, mengubah nama dari PGHB menjadi PGI, Persatuan Guru Indonesia. Yang ini mengejutkan, membuat marah Belanda. Waduh, guru-guru sudah berani menyebut Indonesia, padahal Indonesia belum merdeka. Inilah salah satu momen bahwa guru-guru Indonesia ternyata sekecil apapun ikut berjuang menuju kemerdekaan Indonesia. Karena sudah berani menyebut Indonesia di tahun 1932. Namanya PGI. Ya. Jadi kelas ini loh, PGI. Di bahasanya bahaya. Kemudian klimaknya adalah teman-teman guru se-Indonesia waktu itu dari berbagai latar belakang kelompok, ada guru agama dan lain-lain, berbagai suku dari berbagai pulau menyatu di Surakarta tanggal 24 sampai dengan 25 November 1945 mengadakan kongres. Nah, hasil kongres yang fenomenal adalah kesepakatan bersama seluruh elemen guru di Indonesia ini membentuk sebuah organisasi yang namanya Persatuan Guru Republik Indonesia, disingkat dengan PGRI. Jadi PGRI lahir 25 November 1945.
sekitar 3 bulan atau 4 bulan setelah Indonesia merdeka. Lanjut, kemudian Presiden Soeharto almarhum melalui keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994, beliau menetapkan 25 November hari lahir PGRI ini menjadi Hari Guru Nasional. Jelas. Jadi Hari Guru Nasional memang benar diambil dari tanggal lahirnya PGRI yang menetapkan Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994. Maka kalau setiap bulan November kita memperingati HUT PGRI bersama dengan Hari Guru Nasional itu benar tidak boleh dipisah sebenarnya hari ulang tahun PGRI dengan Hari Guru Nasional, karena sekali lagi pemerintah waktu itu di bawah Presiden Soeharto memang mengambil keputusan Presiden Hari Guru Nasional itu diambil dari lahirnya PGRI. Oleh karena itu teman-teman guru di Kecamatan Kulit tidak perlu ragu lagi di dalam PGRI. PGRI itu membawa sejarah panjang, rumah besar kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Manakala ada yang kurang, janganlah diolok-olok, karena itu memercik air di tengah terpercik muka sendiri. Karena PGRI itu ya kita, begitu ya. Dan saya pesan tidak mudah terpengaruh teman-teman diajak ke organisasi lain yang ngaku-ngaku berjuang untuk guru. Sebenarnya itu menurut saja NIC memperjuangkan TKP. Kapan yang berjuang? Karena lahirnya undang-undang guru dan dosen itu adalah perjuangan PGRI dengan DPR pusat membentuk sebuah undang-undang yang di dalamnya menjamin tunjangan profesi pendidik. Masuk sisi tas lahir aku orang yang orang lahir kok organisasi ini merjuangkan DPR, tidak usah ikut-ikutan. Karena begini, semakin guru menyatu maka semakin kuat kita dan nilai tawar kita juga semakin tinggi. Manakala bahwa dari kita pecah-pecah pada organisasi yang banyak, maka akan mudah dibenturkan satu dengan yang lain, konflik kepentingan, gitu ya. Jadi silakan ber-PGRI dengan senang karena ini rumah kita bersama. Ini ajakan saya dan sekaligus ini membuka kembali cakrawala berpikir kita. Ya. Ketuanya rasanya apa-apa sesama. Wis dadi ping dulu ora oleh makane. Jadi periode depan saya tidak akan jadi ketua lagi, maksud sama. Artinya saya pernah jadi ketua tahun 2010-2015, kemudian sekarang jadi lagi, maka 2 periode menurut ADART cukup menjadi ketua PGRI. Hari ini yang bisa mendampingi saya ke sini alhamdulillah 2 orang. Wakil ketua Pak Badrun sudah kenal semua karena ibu mantan kabitnya Bapak dan Ibu semua. Ada Bu Dewi Ratnawati bendahara, kemudian ada Bu Tia Susiana, itu adalah ketua bidang pengembangan seni budaya dan olahraga. Dipegang beliau berdua dengan Pak Hani dari MTS Wakulimo. Jadi khusus ketua bidang seni budaya dan olahraga di Kabupaten ada 2 orang, mengingat pekerjaannya memang cukup berat. Yang seni sendiri, yang olahraga sendiri. Saya kalau sebelum cerita ke sore kita mesak aja. Berikutnya begini Bapak dan Ibu, mari kita ikuti mekanisme organisasi sesuai dengan ADART, karena kuncinya organisasi itu ada di ADART. 5 tahunan sekali PGRI itu berkongres untuk memutuskan kepengurusan kepemimpinan nasional, namanya kongres. Sudah dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 3 Maret 2024. Saya Pak Badrun adalah termasuk delegasi negara di Jakarta. Selama adanya 6 bulan setelah kongres, maka provinsi harus konferensi provinsi membentuk kepengurusan baru. Jawa Timur sudah. Provinsi terbentuk, maka selama adanya 6 bulan pengurus kabupaten harus mengadakan konferensi kabupaten membentuk kepengurusan baru. Trenggalek sudah selesai 23 Juli 2025 kemarin, maka 6 bulan berikutnya setelah lambatnya maka cabang juga harus mengadakan konferensi. Boleh sekarang tanggal berapa? 21. Hitungan saya kalau 6 bulan setelah kabupaten itu terakhir adalah 22 Januari. Dan yang sekretaris saya dihitung-hitung ceritain dari ini.
Jadi mulai masih selamat, masih dalam rentang waktu 6 bulan setelah kabupaten. Dan mulai ini adalah konferensi cabang yang ke-11 dari 14 cabang dan 1 cabang khusus. Tepuk tangan untuk Pule. Nah, mekanisme pembentukan pengurus nanti itu ada 2 sesuai dengan ADART yang kita miliki. 1, pemilihan F1 dapat dilakukan dengan musyawarah jika didukung minimum 2/3 yang hadir. Jelas? Apabila F1 sudah terpilih maka F2 sama. Jika 2/3 yang hadir ini ternyata tidak terpenuhi maka harus diadakan pemungutan suara. F2 sama. F2 memilih 3 orang, wakil ketua 1, 2 dan sekretaris. Itu pakai 3 orang. Itu dapat juga musyawarah atau pemungutan suara. Nah, Pule seperti apa? Saya belum tahu, nanti akan dipimpin Pak Badrun dan kawan-kawan di konferensi nanti. Oh ya, ada 1 Pak Adi Mustafa dan Pak Sobol Pak Kusne. Pak Adi Mustafa juga anggota kabupaten, ini sehari-hari ini adalah ketua MBMP Bahasa Jawa SMP Negeri. Berdiri Pak Adi. Nah, iki adik Pak Bambang Yono Tugu yang terkenal itu dengan kooperasinya dan lain-lain itu ya, Pak Adi ya. Jadi kita punya ahli bahasa Jawa juga di kepengurusan. Bapak dan Ibu itu yang jadi hari ini kita mengikuti mekanisme itu. Setelah cabang terbentuk maka ranting juga keselamatan 6 bulan itu terbentuk kepengurusan ranting yang baru. Itu yang mekanismenya. Mari kita taati ADART agar organisasi kita ini tetap eksis, tetap bagus, tetap bermanfaat. Mudah-mudahan PGRI menjadi rumah besar kita bersama, dari kita, oleh kita, untuk kita, dan memang membayar manfaat. Tetapi kita tetap memegang kode etik guru Indonesia bahwa guru itu orang-orang terdidik sebagai pendidik, maka perilakunya juga harus menjadi teladan baik untuk anak-anak maupun masyarakat. Sehingga ketika menghadapi problem apapun kita harus koordinasi yang sebaik-baiknya, tidak seperti di luar kita. Ya, demo itu boleh, tetapi itu adalah langkah terakhir. Kalau masih bisa dalam musyawarah, kita akan menempuh itu karena itu lebih membawa marwah kita sebagai guru. Oke. Paling akhir kepengurusan kok masih ada yang pensiunan, Pak Badrun pensiunan. ADART kita memang tidak membatasi pensiun dan tidak. Di ADART itu anggota PGRI itu terdiri anggota biasa dan seterusnya. Anggota biasa itu guru, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang yang bekerja di lingkup pendidikan sampai dengan orang tugas selama belum menyatakan keluar dari PGRI. Anggota biasa memiliki hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Sehingga di kepengurusan kabupaten ada beberapa teman kita yang sudah pernah tugas tapi masih mendedikasikan di PGRI. Saking cintanya dengan PGRI dan itu bermanfaat untuk kita. Kenapa? Pensiunan seperti Pak Badrun ini Bapak dan Ibu, andainya beliau bersuara keras pun aman, tidak akan dimutasi. Ya benar. Nek sing jabat, urung-urung mimpin demo mengalami kalau itu dilalah sing dibilang ini, dia akan kena risiko jabatan juga. Yang kedua waktunya lebih mudah. Terkadang saya mencari teman untuk ke kecamatan ini bingung. Sampai kemarin pagi masih Pak Badrun sendiri teman saya. Terus saya cari-cari ya, ketemu 3 itu, ada Pak Adi, ada Bu Dewi dan Bu Tias. Karena yang Bu Tias, Bu Dewi kepala sendiri. Pak Adi ini guru SMP 30.000. Nah, semuanya ada manfaatnya. Ya, di sana ada Pak Dewi, ada Muji dan lain-lain. Karena teman-teman ini masih anggota biasa, maka dia masih berhak menjadi pengurus. Di Pule juga boleh sebenarnya, yang sudah pernah tugas menjadi pengurus juga boleh. Tapi pinter ketua yang mana ini belum pinter. Betul Pak, belum 2 periode Pak Jokowi. Saya kira sampai saya ini nanti karena sama-sama menyambut lagi di penduduk aman. Setelah ini nanti ini akan selesai, kemudian pengurus selama akan menyampaikan pertanggungjawaban jika diterima maka langsung menyatakan demisioner. Setelah itu pengurus kabupaten memimpin pembentukan pengurus baru. Setelah itu nanti akan ada serah terima, ketua Ramadan baru, sambutan ketua baru, sambutan ketua kabupaten, selesai. Bapak Ibu cepat
boleh, ingin lambat juga boleh. Saya wanti-wanti, ojo yang sing kundur sak dulu pelantikan ya. Ojo koyo ning cabang liyane aku arep melantik gagak mengului wis adu kundur. Kundur pemangsane wis bakal juga langsung view. Sehingga pelantikan harus memanggil teman-teman untuk kembali ke ruang apa sing meresani mulai tak lantik untal-untul buku yang sing meresani teman-teman boleh saya minta ditunggu sampai pelantikan ya sehingga teman-teman yang dilantik itu akan menjadi berbesar hati menerima amanah itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang Pak Sekda dan kawan-kawan, saya harus agak panjang Pak, mohon maaf. Mari konferensi cabang PBI Pule hari ini Rabu tanggal 21 Januari 2026 kita buka bersama dengan bacaan semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.